Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami dunia mikroskopis yang hidup tepat di bawah kaki kita. Kita bakal belajar caranya jadi ahli mikrobiologi dadakan di kebun sendiri, membangkitkan kehidupan tanah cuma dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Coba deh, pernah kebayang nggak sih kalau cuma modal kentang dan sedikit garam, kita bisa menghidupkan kembali seluruh ekosistem di dalam tanah? Kedengarannya mungkin mustahil ya, tapi di balik semua ini ada prinsip mikrobiologi yang elegan dan keren banget. Nah, ini dia jawabannya, Jadam Microbial Solution atau kita singkat JMS. Tapi ini bukan pupuk biasa ya, anggap aja ini seperti starter kehidupan, sebuah larutan yang hidup, padat dengan jutaan mikroba baik yang siap bekerja untuk menyuburkan tanah Anda. Oke, sekarang ayo kita pakai kacamata seorang ilmuwan. Sebenarnya apa sih peran kentang dan garam dalam resep ini? Yuk kita bedah satu persatu dari sisi biokimia. Nah, ini poin kuncinya. Rahasianya bukan di kentang atau garamnya itu sendiri. Mereka ini bukannya aktor utamanya. Mereka adalah panggung dan makanannya. Kita sedang menyiapkan media kultur yang sempurna untuk pasukan tak terlihat yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Yuk kita ubah cara pandang kita. Anggap dapur kita sekarang ini adalah laboratorium mikrobiologi pribadi. Setiap bahan yang kita pakai punya peran yang sangat spesifik untuk mendukung kehidupan mikroorganisme yang kita mau. Pertama, kentang. Di lab, ini kita sebut sumber karbon. Pati di dalam kentang itu pada dasarnya adalah gudang gula atau glukosa. Ini adalah bahan bakar utama bagi hampir semua makhluk hidup termasuk mikroba. Jadi ini tuh kayak prasmanan energi biar para mikroba punya tenaga untuk berkembang biak secepat mungkin. Kedua, garam kasar. Eits, jangan salah, garam di sini bukan sekedar buat pengawet loh. Garam ini adalah sumber mineral-mineral penting yang jadi onderdil buat mesin-mesin biokimia di dalam tubuh mikroba. Tanpa mineral ini, mesin mereka nggak akan bisa bekerja dengan efisien. Dan ini dia bintang utamanya, serasa daun. Inilah bibitnya, atau kalau bahasa kerennya inokulum. Dalam segenggam daun kering dari sekitar rumah Anda, ada jutaan jenis bakteri, jamur, dan mikroba lain yang sudah beradaptasi dengan lingkungan lokal. Merekalah pasukan lokal yang paling jago yang akan kita perbanyak. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang waktunya praktek di laboratorium dapur kita. Mari kita lihat gimana caranya meracik semua ini dan memulai proses fermentasinya. Prosedurnya ini logis banget. Kita rebus kentang biar patinya gampang dicerna sama mikroba. Terus kita peras rasa daun untuk melepaskan jutaan mikroba ke dalam larutan. Nah, air rebusan kentang yang udah dingin jangan dibuang ya. Itu nutrisi tambahan. Kalau semua sudah tercampur, tinggal kita tutup dan biarkan keajaiban biologisnya bekerja. Dan bagian paling kerennya apa coba? Prosesnya cepat banget. Dalam kondisi ideal, makanan banyak dan suhu pas, populasi mikroba ini bisa meledak jumlahnya. Gak perlu nunggu berhari-hari, karena dalam 24 jam saja, kultur kita ini udah jadi. Benar-benar satu hari jadi. Tanda-tanda keberhasilannya gampang banget dilihat. Busa putih di awal itu tanda mikroba lagi bernafas. Terus, warna coklat gelap yang muncul itu adalah hasil metabolisme dari koloni mikroba yang sudah matang. Dan baunya? Aroma tanah segar yang khas itu adalah bukti adanya bakteri baik. Itu parfumnya tanah yang sehat. Oke, masukan mikroba kita udah siap tempur nih dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengaplikasikannya ke lahan? Atau, lebih tepatnya, gimana cara kita mengenalkan komunitas baru ini ke ekosistem tanah yang sudah ada? Nah, kuncinya di sini adalah dosis. Jangan asal siram. Untuk lahan yang masih kosong, kita bisa kasih dosis yang lebih pekat untuk membanjiri tanah dengan mikroba baik. Tapi kalau sudah ada tanamannya, kita harus encerkan lebih banyak. Kenapa? Biar akar tanamannya nggak kaget sama kadar garamnya. Tujuannya kan inokulasi, bukan terapi kejut. Ada beberapa tips penting lagi nih yang perlu diingat. Usahakan pakai larutannya dalam 72 jam, karena saat itulah populasi mikrobanya lagi aktif-aktifnya. Satu lagi, kalau pakai air ledeng, ingat, air itu biasanya ada klorinnya kan? Nah, klorin itu gunanya untuk membunuh mikroba. Jadi, diamkan dulu airnya semalaman biar klorinnya menguap. Jangan sampai kerja keras kita sia-sia. Dan inilah inti dari semua yang kita lakukan. Ini seperti membawa ilmu laboratorium yang rumit jadi sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Siapapun, baik petani maupun penghobi kebun, bisa menjadi peneliti di lahannya sendiri. Jadi tugas utama mereka di dalam tanah itu ngapain aja sih? Mereka itu adalah mesin utama siklus nutrisi. Mereka mengurai bahan organik yang rumit, seperti daun kering atau kompos, menjadi nutrisi sederhana yang bisa langsung dimakan oleh tanaman. Mereka inilah yang membuka gembok kesuburan yang terkunci di dalam tanah. Luar biasa kan?
Ini benar-benar bikin kita mikir, kalau kekuatan biologis sehebat ini bisa kita bangkitkan cuman dari kentang, garam, dan daun kering, kira-kira rahasia alam apa lagi yang tersembunyi di sekitar kita yang tinggal menunggu untuk kita temukan? Alam itu laboratorium terbesar, jadi teruslah bereksplorasi.